Apakah kamu tahu sebutan hewan inyak balang? Yaps, inilah julukan hewan buas dan cerdas harimau Sumatera. Dan inilah penyebab hewan ini dijuluki sebagai Raja Hutan Sumatera. Saksikan video selengkapnya. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae adalah salah satu subspesies harimau yang langka dan endemik di Pulau Sumatera, Indonesia. Mereka adalah predator ulung yang telah mengembangkan teknik berburu yang sangat cerdas dan efisien. Dalam video ini kita akan menjelajahi beberapa cara harimau Sumatera berburu mangsa dengan cerdas. Mari kita ulas selengkapnya. Yang pertama adalah kemampuan menyusup yang senyap. Harimau Sumatera memiliki kemampuan menyusup yang sangat senyap di dalam hutan yang rimbun. Tubuh mereka yang lincah dan besar tetap mampu bergerak diam-diam melalui pepohonan yang lebat dan semak-semak yang rapat. Bulu mereka yang berwarna coklat tua dengan belang hitam memberikan kamuflase yang sempurna, membuat mereka hampir tidak terlihat oleh mangsa maupun manusia. Selain itu, mereka juga mengandalkan pendengaran dan penciuman yang tajam untuk mendeteksi mangsa. Mereka dapat merasakan getaran pergerakan mangsa atau mendengarkan suara-suara yang sangat lemah di dalam hutan. Ini memungkinkan mereka untuk memprediksi pergerakan mangsa dengan akurat dan menghindari situasi yang dapat mengungkapkan keberadaan mereka. Harimau Sumatera juga terampil dalam menggunakan tanda-tanda alam sebagai panduan dalam berburu. Mereka dapat mengikuti jejak mangsa, mengamati tanda-tanda penggaruk atau bekas cakar, dan mengenali pola perilaku mangsa di lingkungan alaminya. Semua ini merupakan aspek kecerdasan yang sangat dibutuhkan dalam strategi berburu mereka yang sukses. Dan yang kedua adalah kemampuan memahami perilaku mangsa. Harimau Sumatera juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memahami perilaku mangsa mereka. Mereka mempelajari pola gerakan, kebiasaan makan, dan kehidupan sosial dari berbagai spesies mangsa yang berbeda di wilayah mereka. Dengan pemahaman yang mendalam ini, mereka dapat memprediksi di mana dan kapan mangsa akan muncul dan bagaimana cara terbaik untuk mendekati mereka. Selain itu, mereka memahami bagaimana mangsa dapat merasakan bahaya dan bereaksi terhadap ancaman. Ini memungkinkan harimau untuk menghindari tindakan yang akan mengungkapkan keberadaan mereka dan membuat mangsa lebih berhati-hati. Kemampuan memahami perilaku mangsa ini adalah contoh lain dari kecerdasan harimau Sumatera dalam berburu yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencari makan. Yang ketiga adalah kemampuan berburu soliter yang efektif. Harimau Sumatera adalah pemburu soliter yang sangat efektif. Mereka biasanya berburu sendirian, yang berarti mereka tidak perlu berbagi hasil buruan dengan anggota kelompok. Ini memberikan mereka keleluasaan untuk mengembangkan strategi berburu pribadi yang sesuai dengan keahlian mereka. Harimau Sumatera cenderung memilih mangsa yang mereka tahu dapat mereka tangani sendiri. Ini dapat berupa ungulata seperti rusa, babi hutan, dan sapi liar yang biasanya berukuran lebih kecil daripada harimau, membuat serangan lebih mudah dan lebih aman. Dengan strategi berburu soliter yang cermat, harimau Sumatera dapat memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan makanan yang cukup untuk menjaga diri mereka sendiri dengan efisien di dalam hutan yang penuh tantangan. Kemampuan ini mencerminkan tingkat kecerdasan yang tinggi dalam mengatur strategi berburu yang sukses. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Mari kita lanjutkan dengan beberapa fakta unik kecerdasan harimau Sumatera yang belum terungkap. Dan yang keempat adalah kesabaran tanpa batas. Salah satu aspek yang membedakan harimau Sumatera dalam berburu adalah tingkat kesabaran yang tak terbatas. Mereka dapat duduk dan menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk saat yang tepat dalam berburu. Kesabaran ini merupakan ciri khas yang membedakan mereka dari predator lain yang mungkin lebih mudah terpengaruh oleh kelelahan atau frustasi. Harimau Sumatera akan memilih posisi yang strategis dan nyaman untuk menunggu, seringkali di semak-semak atau rerumputan tinggi yang memberikan penutupan yang baik. Mereka akan memantau mangsa potensial dengan seksama, memperhatikan setiap gerakan dan kesempatan.
Kesabaran ini seringkali menghasilkan serangan yang sangat efektif karena mangsa dapat menjadi tidak waspada atau merasa aman sebelum harimau melancarkan serangannya. Kesabaran ini bukan hanya taktik berburu, tetapi juga mencerminkan kecerdasan adaptasi harimau Sumatera terhadap lingkungan alaminya. Dalam hutan yang penuh dengan ketidakpastian, kemampuan untuk menunggu dengan sabar adalah aset berharga yang memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar yang keras. Dan yang kelima adalah pemanfaatan lingkungan dengan cerdas. Harimau Sumatera memanfaatkan lingkungan mereka dengan cerdas dalam berburu. Mereka menggunakan berbagai fitur alam seperti sungai, lembah, dan terusan hutan sebagai perangkap alami untuk mangsa mereka. Sebagai contoh, harimau Sumatera dapat mengejar mangsa mereka menuju sungai atau lembah yang sulit dihindari, sehingga mangsa terpaksa menghadapi mereka atau berenang ke sungai, di mana harimau memiliki keunggulan besar. Mereka juga mengintai mangsa dari balik batu-batu besar atau rerumputan tinggi, menggunakan topografi alam untuk melindungi diri mereka dan mendekati mangsa tanpa terlihat. Ini adalah contoh bagaimana harimau Sumatera memahami dan memanfaatkan lingkungan alam mereka untuk keuntungan dalam berburu. Harimau Sumatera adalah predator cerdas yang telah mengembangkan berbagai keterampilan dalam berburu. Dalam berburu, mereka mengandalkan kemampuan menyusup, pemahaman perilaku mangsa, berburu soliter, kesabaran yang tak terbatas, dan pemanfaatan lingkungan dengan cerdas. Ini adalah strategi yang memungkinkan mereka untuk berburu dengan efisien dan berhasil dalam menghadapi tantangan alam. Kecerdasan ini memperlihatkan pentingnya melindungi spesies ini dan habitatnya untuk mempertahankan keanekaragaman alam yang unik. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi keajaiban alam dan belajar tentang keunikan makhluk-makhluk di sekitar kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.